Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ruang 002. Di sini kami akan membahas tentang asesmen belajar matematika di sekolah dasar dengan CP atau capaian pembelajaran mengukur panjang benda dan berat benda menggunakan satuan baku. Di sini dengan saya sendiri yaitu Raihan Andri Setiawan dengan akhiran NIM 052 dan juga rekan saya Arden Belva Fulvian dengan akhiran NIM 039. Nah, masuk ke tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajarannya adalah murid mampu mengukur panjang benda dan berat benda menggunakan satuan baku dengan alat ukuran yang tepat serta menuliskan hasil pengukurannya dengan benar. Selain itu, siswa juga diharapkan mampu menuliskan hasil pengukuran dengan benar menggunakan satuan seperti cm, meter, gram, atau kilogram. Masuk ke asesmen yang pertama, yaitu asesmen diagnostik, yang mana asesmen ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan awal siswa tentang alat ukur dan satuan baku. Asesmen diagnostik dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan awal siswa mengenai alat ukur dan satuan baku. Dengan mengetahui kemampuan awal siswa, guru dapat menyesuaikan strategi pembelajaran agar lebih efektif. Nah, ini adalah contoh soal tentang asesmen diagnostik yang dapat ditanyakan kepada murid, yang mana dapat mengetahui seberapa jauh pemahaman awal siswa. Nah, di sini kami juga membuat contoh media interaktif ya, yang dimana kami membuat media berbasis teknologi AI yang mana kami menggunakan AI Gemini. Di sini ada contoh pertanyaannya, misalnya kita menjawab yang pertama itu alat yang paling tepat digunakan untuk mengukur panjang sebuah meja kelas adalah tentu saja penggaris kemeteran. Jawaban benar. Di sini juga terdapat penjelasannya juga. Nah, misalnya kita menjawab soal jawaban yang salah. Misalnya soal nomor 2, satuan baku yang benar untuk mengukur berat suatu benda adalah, misalnya kita jawab salah, kita jawab liter atau milimeter. Nah, di sini salah. Di sini juga terdapat penjelasannya. Kurang tepat, meter itu untuk panjang dan liter untuk volume air. Dan kilogram dan untuk berat kita menggunakan kilogram atau gram. Di sini terdapat juga penjelasannya. Nah, mungkin kita langsung jawab saja. Lanjut. Nah, di sini juga terdapat nilainya. Di sini nilai 80/100. Hasil diagnosis kemampuan murid. Nah, di sini ada juga indikator-indikatornya, yang mana mungkin pertama tentang pengenalan alat ukur. Yang mana di sini kita misalnya murid menjawab soal tentang alat ukur sudah benar, maka di sini sudah tercentrang langsung oleh AI-nya sudah paham. Misalnya tentang satuan baku, jika murid belum paham, maka di sini ada caution atau peringatan tentang perlu latihan lagi, dan juga ada konsep dasar tentang berat atau panjang. Yang mana dari AI-nya sudah langsung diberikan indikator perlu latihan atau sudah paham. Ini kembali yang kawan. Nah, masuk ke asesmen yang kedua, yaitu asesmen for learning. Asesmen ini dilakukan selama proses pembelajaran, yang mana fungsinya untuk memantau kemajuan belajar, memberikan umpan balik, dan juga memperbaiki proses belajar mengajar secara berkelanjutan saat kegiatan berlangsung. Dalam materi kami, yaitu materi pengukuran, kegiatan yang dilakukan yaitu murid melakukan praktik pengukuran. Yang pertama itu mengukur panjang buku menggunakan menggaris, dan yang kedua mengukur berat benda menggunakan timbangan. Nah, ini adalah contoh dari instrumen observasi asesmen for learning, tapi kami juga membuatnya dalam bentuk media digital. Kami membuatnya berbasis teknologi AI. AI yang kami gunakan masih sama dengan media digital yang kami buat sebelumnya, yaitu AI Gemini. Nah, di sini cara penggunaan dari media digital asesmen for learning, yang pertama kita mungkin memasukkan nama muridnya terlebih dahulu, yaitu pertama ada Raihan, mungkin Arden, dan Dani. Nah, di sini kita tinggal melihat data apa yang terjadi pada kegiatan pengukuran yang sudah diobservasi oleh guru tadi. Misalnya dalam kegiatan tadi, Raihan belum dapat menggunakan alat ukur dengan benar, maka kita bisa menaruh silang pada kolom menggunakan alat. Arden sudah bisa menggunakan alat dengan benar, berarti kita bisa tambah centang, dan Dani juga bisa menggunakan alat dengan benar. Nah, pada kolom selanjutnya itu ada tolong tulis satuan. Nah, Raihan juga belum bisa menulis ataupun membedakan antara sentimeter dan meter, maka kita bisa menaruh silang pada kolom ini. Arden dan Dani sudah bisa membedakan dan juga menulis satuan sentimeter dan meter. Untuk kolom yang terakhir itu tepat hasil. Tepat hasil di sini maksudnya adalah pada saat pengukuran, apakah murid tersebut mengukur panjang, misalnya tadi ada panjang buku. Nah, murid tersebut mengukur dengan benar. Misalnya Raihan juga belum dapat mengukur panjang buku dengan benar, maka kita bisa menaruh silang di sini. Arden dan Dani sudah dapat mengukur panjang buku dengan benar, tapi Dani masih ada kekeliruan, yang mana Dani mengukurnya tidak dari 0 cm tapi dari 1 cm, maka bisa kita taruh silang di sini. Nah, di sini juga ada analisis perkembangannya, yang mana analisis perkembangan ini diberikan juga dari AI. Misalnya Raihan di sini perlu bimbingan karena Raihan masih memerlukan bantuan
instruktur atau bantuan dari guru dalam memegang dan menempatkan alat ukur seperti penggaris atau timbangan secara benar. Di sini Arden sudah sangat baik, di mana Arden sudah mampu menggunakan alat ukur dan benar, menuliskan satuan dengan tepat dan hasil pengukuran sesuai, yang mana siap untuk menerima materi pengayaan. Di sini Dani juga masih perlu bimbingan, walaupun Dani sudah dapat menggunakan alat tulis dan membedakan satuan sentimeter dan meter dengan benar, yang mana mungkin Dani akan terus diberikan latihan praktik terbimbing. Di sini adalah AI atau feedback dari AI yang diberikan langsung dari AI. Inilah mungkin assessment for learning yang kami buat berdasarkan media digital berbasis teknologi AI. Di sini saya akan memaparkan pada slide asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif ini dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran murid. Nah, penilaian dilakukan melalui soal tertulis dan juga praktik yang langsung mengukur benda di sekitar kelas. Adapun contoh soal yang kami buat. Contoh soal pertama ialah panjang sebuah pensil adalah 15 cm. Apa satuan yang digunakan? Jawabannya adalah cm. Nomor 2, berat sebuah apel adalah 200 gram. Alat apa yang digunakan untuk mengukurnya? Jawabannya adalah timbangan. Soal nomor 3, buku memiliki panjang 20 cm dan penghapus 5 cm. Benda mana yang lebih panjang? Jawabannya adalah buku. Soal keempat adalah praktik. Ukurlah panjang meja menggunakan penggaris atau meteran. Misalnya, panjang sebuah meja itu 120 cm. Nah, kita bisa menggunakan meteran ataupun penggaris yang memiliki panjang 1 meter lebih atau 120 cm. Nah, adapun juga asesmen sumatif yang kami buat menggunakan Gemini AI. Contoh soal pertama ialah untuk mengukur berat badan seseorang, kita menggunakan alat bernama timbangan pijak. Nah, soal nomor 3, alat ukur kain yang sering digunakan oleh penjahit adalah meteran pita. Siti memiliki pita sepanjang 50 cm dan kemudian Dayu memiliki pita sepanjang 1 meter. Pita siapa yang lebih panjang? Jawabannya adalah pita Siti karena ia memiliki panjang 50 cm. Nah, itu adalah beberapa contoh dari Gemini AI yang kami buat. Pada slide selanjutnya ialah rubrik penilaian. Nah, di sini kami membuat rubrik penilaian yang terdiri dari 3 skor dan ada pun 3 aspek. Nah, aspek pertama itu penggunaan alat. Skor 3 itu menggunakan alat ukur dengan benar. Skor 2 itu sedikit dibantu. Nah, skor 1 belum mampu. Nah, aspek kedua adalah ketepatan hasil. Nah, skor 3 itu adalah hasil tepat, walaupun ia tepat dalam menjawab semuanya. Nah, nomor skor 2 itu hampir tepat. Nah, skor 1 itu tidak tepat. Adapun aspek ketiga yaitu penulisan satuan. Skor 3 itu selalu benar, skor 2 kadang lupa, dan skor 1 tidak menulis. Nah, jadi kesimpulannya adalah yang pertama, asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal murid, yang tujuan utamanya agar guru tidak memberikan materi yang terlalu sulit atau terlalu mudah sehingga pembelajaran menjadi tepat sasaran. Yang kedua, asesmen for learning fungsi untuk memantau proses pembelajaran. Yang utamanya memastikan tidak ada siswa yang tertinggal di tengah jalan sebelum sampai ke ujian akhir. Guru bisa mengubah strategi mengajar jika di tengah jalan terlihat banyak siswa yang bingung. Yang ketiga, asesmen sumatif menilai hasil belajar murid, yang mana tujuan utamanya mengetahui efektivitas kurikulum secara keseluruhan dan memberikan laporan yang resmi mengenai perkembangan kompetensi murid kepada orang tuanya maupun pihak sekolah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai analisis pembelajaran matematika di sekolah dasar kelas 2 tentang materi mengukur panjang berat dan benda menggunakan satuan baku. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.